Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini pukul 12.43 pagi. Ya, ini lagi nggak bisa tidur, jadi kita bahas mengenai COVID-19. Namanya juga udah COVID-19, jadi dimulainya itu tahun 2019 Desember di China. Jadi penyebaran virus COVID-19 ini bermula di China, ya, di Wuhan, China. Asal usulnya kenapa mengapa nggak tahu juga, ya. Jadi saling tuding antara Amerika dengan China. Nah, itu virusnya kira-kira kayak gitu, ya. Serem, ya. Jadi COVID-19. Nah, berikutnya itu ada masuk ke Indonesia pada April 20, 2020 diberlakukanlah yang namanya PPKM. Tapi dari Januari Februari sudah masuk dan banyak korbannya, ya. Nah, kita langsung aja ke makamnya. Nah, ini dia makamnya para korban COVID, ya. Jadi cara makamnya aja ini pakai putih-putih semua pakaiannya. Dari rumah sakit langsung ke pemakaman, warga nggak boleh lihat, ya, jauh-jauh aja lihatnya, dari jauh. Jadi di pemakaman khusus. Apakah pemakaman ini sekarang udah dibuka umum, akan timbul penyakit baru lagi, walau alam, ya. Ini cara makamnya gitu, ya. Mungkin ada perwakilan keluarga satu. Pakaiannya seperti itu, ya, COVID-19 itu, ya. Ini sekilas saja. Nah, ini kan sudah berakhir dikatakan di 2021 akhir, ya, Desember. 2022 mulai merenggang, ya. Jadi pertengahan 2022 masker sudah boleh dilepas, ya. Nggak bicara lagi masalah vaksin kedua atau ketiga, ya. Nah, saat ini di China itu mulai ada kekhawatiran baru. Di Amerika juga begitu, sudah mulai negara bagian, di beberapa negara bagian di Amerika sudah wajib pakai masker lagi, ya. Begitu pula di China itu kan bulan Juni merebak hampir 65 juta diperkirakan yang terkena terdampak COVID. Yang meninggal itu sekitar 250-an, ya. Itu angka tebak-tebakan aja, lihat di ini, ya, media online. Nah, tapi nggak menimbulkan kepanikan, ya. Jadi aneh, ya. Dulu baru COVID cuma 3.000 aja korbannya di China, orang-orang udah pada panik seluruh dunia. Dan bulan Juni 2023 itu yang kena dampaknya itu 65 juta orang. Korban sekitar 250 orang, tapi nggak panik, ya. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia dampaknya nih setelah penerbangan ditutup, pariwisata ditutup, hotel ditutup, perkantoran ditutup, ya. Banyak perusahaan bangkrut, ya. Kalau kita lihat di Jalan Warung Buncit Raya dari Mampang sampai Ragunan, kiri kanan itu gedung dijual, ruko dijual, rumah dijual, tanah dijual 5.000 meter ke atas. Waduh, parah. Banyak toko-toko tutup, ruko tutup, sepi. Pedagang di Warung Buncit Raya itu kiri kanan, ya. Dan ada juga asuransi yang bawa kabur uang nasabah 15 T. T itu triliun, ya. Duit semua itu dibawa kabur sama bos asuransi. Kaburnya ke Amerika, nggak bisa dilacak lagi, ya. Jadi buronan Interpol katanya, gitu, ya. Jadi Warung Buncit itu sepi, udah kasihan, ya. Dan banyak terancam PHK, gitu, ya. Warung Buncit itu, Jalan Warung Buncit Raya merepresentasikan UMKM, ya, UMK menengah atau UMKM kecil. Jadi Jalan Warung Buncit Raya itu kepanjangan dari Jalan Ragunan Air Rasuna Said, ya. Sedangkan di Air Rasuna Said saja itu juga sudah sepi, mungkin perkantoran hanya 50-70%, mall sepi, kosong. Artinya juga hanya banyak pedagang kecil-kecil aja, banyak toko yang tutup. Jadi orang masih khawatir COVID juga yang mulai merebak lagi dengan beberapa variannya, ya. Dan juga udah mulai banyak perdagangan online atau marketplace. Jadi nggak perlu lagi tempat, gitu, ya. Nggak tahu bagaimana kelanjutan mall, hotel sepi. Nah, berikutnya ini ya hotel, ya. Ini dampak dari COVID nih, ya.
banyak hotel yang dijual itu. Porsche Hotel bintang 5 di Jakarta, harganya berapa itu? 250 miliar. Hotel tengah kota Jakarta Pusat 50 miliar. Ada lagi nih, hotel bintang 5 Menteng Jakarta Pusat, hampir 1 triliun harganya. Ini bisa ditawar gitu loh, karena orang butuh uang buru-buru. Ini 120 miliar ya. Hotel 6 lantai 55 M, hotel kecil kali, Gambir yang kecil-kecil. Jadi yang gede-gede hampir 1 triliun, yang kecil-kecil nah ini 16 miliar. Ada yang 16 miliar, 20 miliar, jadi cuma lantainya sedikit-sedikit, bintang 3 atau bintang 2 kali ya. Yang 1 triliun itu bintang 5. Terpaksa dijual karena operasional cost-nya tinggi, sementara tamunya kosong. Pariwisata udah lumpuh di Jakarta ini. Orang udah nggak mau lagi datang ke Jakarta, terutama orang Indonesia bagian timur. Dia lebih suka berbisnis ke IKN, Samarinda, Balikpapan, Bontang gitu ya. Dan di samping itu juga di sana ada tambang batu bara lagi, di mana harganya lagi tinggi ya. Jadi mereka lebih senang berbisnis ke Indonesia bagian timur, terutama Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi ya, Sulawesi Tengah, Selatan, itu banyak nikel ya. Sulawesi Tenggara gitu. Jadi orang Indonesia bagian timur berfokus untuk investasinya di sana ya. Jadi hotel di Jakarta sepi, apartemen sepi, mall sepi, begitu pula di Bali gitu ya. Apalagi di Eropa kan juga krisis, jadi jarang orang travel untuk jarak jauh ya. Dari Eropa ke Australia itu sekitar 13-14 jam, ke Indonesia sekitar 14 jam, jauh ya. Nah berikutnya yang bakalan kena nih, berdampak juga GAPNC, ini gabungan pengusaha konstruksi. Ini banyak yang belum dibayar para anggotanya tuh. Curhat ke KPK soal tunggakan utang BUMN. Nah terutama tagihan ke BUMN banyak yang belum dibayar. Proyek-proyek banyak yang belum bayar. Jadi untuk mendapatkan proyek gampang, tapi untuk bayarnya tunggu dulu Bu, susah. Jadi banyakkan tunggakan. Jadi kemungkinan GAPNC juga anggotanya akan merana gitu ya. Nih lapor KPK, cuma lapor doang kali ya. Jadi bos-bos konstruksi terutama BUMN juga banyak yang udah ditangkap KPK. Nah ini banyakkan tunggakan mungkin ya, ini mungkin loh, banyakkan proyek-proyek fiktif di dalam BUMN ini, terutama konstruksi dan yang mungkin juga lain-lain gitu ya. Nah itu urusannya KPK sama Kejagung. Nah ini yang GAPNC-nya jadi nggak dibayar gitu, anggota GAPNC ini mau nggak mau nanti bisa PHK lagi banyak gitu ya. Nah ini yang bakalan banyak PHK lagi. Wah, Goodyear 700 nya menghasilkan ban, 700 orang mau di PHK. Di mana-mana PHK, bukan di Indonesia aja, di Amerika tuh Bank Sentral Amerika yang tadi kita bicarakan akan PHK lagi. Perbankan juga banyak yang di PHK. Jadi ini dampak daripada COVID-19 yang mengglobal dan juga perang Rusia Ukraina itu kapan berlanjutnya, atau maksudnya kapan selesainya gitu ya. Dan juga kenaikan tingkat suku bunga di Amerika untuk menekan Rusia. Jadi suku bunga di Amerika itu bisa nembus 18% itu dalam 2-3 tahun ke depan ya. Bahaya. Nanti suku bunga rupiah juga mungkin bisa 20-25 gitu, 20% setahun ya. Nggak ada yang mau berusaha di situ. Sekarang aja udah bangkrut banyak. Tsunami PHK. Wah, 9 pabrik siap PHK. Pabrik, hotel, segala macam akan PHK. Perbankan, waduh parah deh. Nah ini jangan politik terus, pemilu mulu yang dipikirin. Sana main serang sini, politisi begini. Ini alasan itu, nanti kalau udah naik lupa semua. Ini mau di PHK gimana nih bos? Gitu bos, tanganinnya gimana nih? Gitu.
Nah, politisi kan kalau udah itu kan negarawannya, artinya juga sifatnya membantu rakyat gitu supaya rakyat jangan miskin terus. Contohnya aja itu apa, gaji gaji buruh UMR. Waduh, UMR ada yang 1,5 juta, 2 juta lah. Itu kan artinya menyengsarakan rakyat gitu. Harusnya rakyat tuh dikasih gaji tinggi gitu ya. Satpam yang taruhannya nyawa minimum 10 juta sebulan. Satpam di perusahaan-perusahaan asing, di bank asing 20 juta sebulan gitu. Dan UMR untuk perusahaan asing Amerika, Eropa, Jepang, Australia minimum 10 juta UMR-nya gitu loh. Harus samakan dengan UMR yang ada di Amerika gitu loh, di negara dia sana, paling enggak 70%-nya gitu. Sehingga minimum UMR itu di perusahaan-perusahaan Amerika, Eropa, Jepang, Australia sekitar 10 juta minimum gitu loh. Samakan dengan negara-negara dia dong. Kan ada HAM gitu. Kalau dia nggak mau berinvestasi di Indonesia nggak apa-apa gitu. Begitu pula investasi dari China, India minimum 10% di atas UMR. UMR itu hanya berlaku dengan apa untuk perusahaan Indonesia aja gitu loh. Kalau perusahaan asing nggak pakai UMR, UMR plus gitu loh. Sehingga rakyatnya menikmati begitu. Masa UMR sama ratakan asing lokal sama rata? Ya akhirnya banyak demo gitu loh. Harusnya UMR itu kalau perusahaan Singapura, nah itu katakan 50% di atas UMR gitu loh. Perusahaan Taiwan, Korea 50% di atas UMR. Kalau Jepang, Eropa Barat, Amerika, Australia itu sekitar minimum UMR 10 juta. Itu jadi enak. Jadi rakyat itu semangat, keluarganya senang, bekerjanya tenang gitu loh, nggak ada demo-demo lagi deh. Begitu caranya, jadi produktif. Kalau nggak mau masuk ke Indonesia ya biarin aja, nggak usah masuk gitu. Ya? Jangan dibuat undang-undang peraturan seperti apa itu, akhirnya demo terus buruh, macet jalanan, nggak produktif kan gitu. UMR untuk lokal, kalau perusahaan asing tambah lagi, Singapura 50% di atas UMR, Singapura, Taiwan, Korea Selatan gitu. Jadi harus dibuat UMR tuh beberapa itu loh angka ya. Untuk lokal sekian, untuk asing sekian, asing dari Eropa Barat sekian, Amerika sekian, China, India plus 20%. Gitu caranya buat UMR. Jadi rakyat senang, pikiran tenang, kerja tenang gitu loh, produktivitas meningkat. Gitu caranya bos. Nah itu gitu aja ya. Ini sekilas nih udah hampir jam 1 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.